Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifia Maulidina Karima. Saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Economic Policy Uncertainty, Cash Holdings, dan Kebijakan Dividen Studi Empiris pada Perusahaan di Negara ASEAN 5. Tesis saya ini dibimbing oleh Profesor Dr. Tonelin Eduardus, MBA. Pertama-tama, mengapa saya mengambil topik penelitian ini? Dikarenakan EPU atau Economic Policy Uncertainty merupakan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan ini tentunya menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan ekonomi. EPU sendiri mulai mendapatkan perhatian lebih dari para regulator, akademisi, dan juga praktisi sejak tahun 2007, tepatnya sebelum krisis global di tahun 2008. Pada saat ini saya telah tampilkan beberapa fenomena sejak tahun 2008 hingga tahun 2024 yang berkaitan dengan peningkatan EPU. Seperti adanya Great Financial Crisis di 2008, lalu ada Sovereign Debt Crisis di 2012, dilanjutkan di Brexit 2016, ada US Election, COVID-19, dan yang paling baru ada War di Ukraine. Nah, EPU ini tidak hanya berpengaruh pada lingkungan makro saja, namun juga di lingkungan mikro, termasuk di perusahaan-perusahaan. Beberapa hal yang berdampak dari EPU terhadap perusahaan contohnya adalah meningkatnya biaya modal eksternal, adanya gesekan pembiayaan, dan juga buruknya simetri informasi antara manajerial dan juga para pemegang saham. Nah, keadaan-keadaan tersebut dapat mengakibatkan kebijakan perusahaan itu berubah. Salah satu kebijakan yang paling krusial adalah kebijakan cash holdings, dikarenakan ketika EPU meningkat, terdapat kecenderungan peningkatan kas dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Sehingga kas yang berlebih tersebut juga akan berdampak ke kebijakan dividen perusahaan, di mana keputusan pembayaran dividen sangat bergantung pada seberapa banyak perusahaan ingin menyimpan atau menahan kasnya. Dinamika antara EPU, cash holding, dan juga dividen dapat dijelaskan oleh dua sudut pandang teori. Yang pertama ada cautionary motive theory dan yang kedua ada agency teori, di mana kegagalan Lehman Brothers, pengendalian Fannie Mae, Freddie Mac, dan juga ING di tahun 2008 menggambarkan adanya krisis luar biasa akibat dari kekurangan likuiditas. Nah, hal ini juga dapat dijelaskan di kerangka precautionary motive, di mana bulan Januari 2015 menegaskan bahwa perusahaan cenderung menahan kas dan labanya guna melindungi diri dari investasi yang diperkirakan akan menghasilkan kerugian atau pengembalian yang tidak mencukupi, sehingga precautionary motive teori akan menyarankan perusahaan untuk meningkatkan kasnya dan mengurangi pembayaran dividennya ketika itu meningkat. Namun sebaliknya di kerangka agensi teori, fenomenanya contohnya di tahun 2012 atau setelah adanya krisis global di tahun 2008 tuh perusahaan malah banyak yang membayarkan dividennya lebih tinggi daripada biasanya, atau yang sebelumnya tidak pernah membayarkan dividen tiba-tiba membayarkan dividennya. Nah, kejadian ini tentunya unik ya daripada biasanya di mana perusahaan cenderung menahan kasnya ketika krisis atau itu meningkat. Namun ketika di kerangka agensi teori ini, maka perusahaan cenderung menurunkan kasnya dan juga membayarkan dividen yang lebih banyak. Nah, hal ini dapat dijelaskan karena ketika itu meningkat, arus kas bebas itu juga meningkatkan asimetri informasi antara pemegang saham dan juga manajerial. Karena kan pemegang saham akan lebih mencurigai manajerial untuk mendapatkan insentif atau bonus khusus daripada kas yang ditahannya. Sehingga untuk menghindari konflik keadilan tersebut, manajerial memilih untuk menurunkan kasnya atau dan dengan membagikan dividen lebih banyak kepada para pemegang saham. Nah, kerangka precautionary motive didukung oleh penelitian dari Tran 2020 dan juga Trin dan kawan-kawan tahun 2022. Sedangkan kerangka agensi teori didukung oleh penelitian Javadi dan kawan-kawan 2021 dan Atik dan kawan-kawan di tahun 2021. Dari variabel-variabel yang diindikasikan dapat berpengaruh tersebut, krisis juga diindikasikan dapat mempengaruhi dinamika antara EPU dan juga kebijakan dividen, di mana ketika krisis terjadi, laba perusahaan akan menjadi berkurang. Nah, laba perusahaan yang berkurang ini mengakibatkan juga menurunnya kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. Contohnya ketika krisis akibat pandemi COVID 2019, terus 2020-2021, maaf maksudnya, dan juga ketika krisis global tahun 2008. Ada beberapa penelitian juga yang mendukung bahwa perusahaan cenderung menurunkan pembayaran dividen pada saat krisis. Maka dari itu, krisis pada penelitian ini akan dijadikan variabel moderasi yang diindikasikan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari EPU terhadap kebijakan dividen. Selain adanya inkonsistensi pada hasil penelitian, dapat juga gap penelitian lainnya
yaitu IPU cenderung lebih tinggi di negara berkembang dan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan negara berkembang dan juga tingkat ekonomi yang lebih rendah sangat rentan terhadap isu-isu yang terjadi, terutama perekonomian secara global. Ketika terjadi krisis perekonomian di negara maju, maka negara berkembang dan juga negara dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah juga akan merasakan itu, dan mereka mempunyai kemampuan yang kurang gitu dalam menghadapi kondisi ketidakpastian yang tinggi. Namun penelitian di negara berkembang khususnya di ASEAN itu masih sedikit dilakukan karena indeks IPU yang ada atau indeks yang sudah ada yang umumnya digunakan yaitu milik Baker Davis itu hanya menjangkau beberapa negara maju. Totalnya ada 19 negara maju. Namun untuk negara berkembang belum ada. Dan akhirnya, Bohm dan Furcheri itu mengembangkan sebuah indeks baru yang dinamakan World Uncertainty Index yang dapat mencakup 143 negara dan dapat digunakan untuk indeks IPU. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini, fenomena IPU itu cenderung lebih tinggi di negara maju, di negara berkembang, dan uh, masih sedikit penelitian yang ada di negara berkembang tersebut. Sehingga untuk merespon uh, adanya gap tersebut, maka diperlukan penelitian terkait pengaruh IPU terhadap cash holding dan kebijakan dividen, serta bagaimana peran krisis dalam memoderasi pengaruh IPU terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan di ASEAN. Pertanyaan penelitiannya yaitu apakah IPU berpengaruh terhadap cash holding, yang kedua apakah IPU berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan yang ketiga apakah krisis dapat memoderasi pengaruh IPU terhadap kebijakan dividen. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan dan bermanfaat untuk secara empiris maupun secara praktis. Landasan teori yang digunakan telah dijelaskan yaitu precautionary motive theory dan juga agency theory. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, dan hipotesis yang diajukan yang pertama yaitu IPU berpengaruh terhadap cash holding, yang kedua IPU berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan yang ketiga krisis keuangan global dan pandemi memoderasi pengaruh IPU terhadap kebijakan dividen. Data dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, di mana data yang dikumpulkan itu adalah data perusahaan-perusahaan sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Namun, dikarenakan terdapat asumsi bahwa pengaruh ketidakpastian itu direspon di periode selanjutnya, maka periode yang akan digunakan dalam penelitian adalah periode tahun 2009 sampai tahun 2023, di mana dikarenakan keterbatasan data, uh, negara ASEAN yang digunakan adalah ASEAN 5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Data diambil dari Thomson Reuters dan juga World Uncertainty Index, di mana total sampel yang digunakan adalah 4.470. Selanjutnya, berikut adalah definisi operasional variabel dan model penelitian, di mana variabel dependen adalah cash holding dan juga kebijakan dividen. Variabel independen adalah IPU, variabel moderasi adalah krisis. Untuk variabel kontrol ada size, capital, dan juga growth. Dan model yang digunakan adalah sebagai berikut. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan software IPUs. Hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut. Berikut adalah statistik deskriptif dan juga pemilihan model estimasi, dikarenakan pada penelitian ini digunakan regresi data panel dan didapatkan untuk model 1 dan model 2 akan menggunakan fixed effect model, dan model 3 akan menggunakan common effects model. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik, di mana data dikatakan tiga model tersebut tidak normal, namun dikarenakan sampel yang digunakan banyak, maka asumsi normalitas dapat dikecualikan. Untuk hasil uji multikolonialitas untuk model 1, 2, 3 menunjukkan tidak adanya gejala multikolonialitas, dan untuk hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa ketiga model terdapat heteroskedastisitas. Namun untuk agar dapat melanjutkan penelitian, maka digunakan wet robust untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas yang dihadapi di penelitian ini. Hasil hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa IPU berpengaruh negatif terhadap cash holding, di mana hasil ini juga robust. Pada tabel ini, di model kedua, 3, 4, dan 5, saya melakukan robustness, di mana di model 2 dan 3 saya mengganti variable dependentnya menjadi proxy yang lain, yaitu CNI yang merupakan kas dan setara kas dibagi dengan net income, dan CHE yang merupakan kas dan setara kas dibagi dengan total ekuitas. Untuk robustness di model 4, yaitu saya memasukkan negara Singapura sebagai salah satu juga anggota dari ASEAN, dan hasilnya juga robust, dan saya menghilangkan lag yang hasilnya juga robust.
Selanjutnya, ini hasil hipotesis 2, mohon maaf, di mana EPU berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, di mana di model 1 itu adalah modal utama, di model 2 dan 3 itu adalah robustness untuk uh, penggantian proxy variable dependent, dan yang keempat adalah memasukkan negara Singapura, dan yang kelima menghilangkan lag. Hasilnya seluruhnya robust, yaitu EPU berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Di sini di model 3, di mana uh, model utama ada di nomor 1, di mana hasilnya adalah EPU berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun ketika kita melihat interaksi antara EPU dan juga krisis, itu berpengaruh negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh dari EPU terhadap kebijakan dividen dilemahkan oleh krisis. Saya juga melakukan robustness di beberapa model lain, yaitu saya menambahkan variabel makroekonomi yang hasilnya tetap robust sama juga seperti hasil model utama. Yang selanjutnya di model ketiga dan keempat saya meneliti hanya di waktu krisis saja, yaitu yang pertama di global crisis, yang kedua di pandemic crisis. Hasilnya adalah ketika krisis, EPU berpengaruh negatif namun tidak signifikan, atau tidak berpengaruh namun hubungannya adalah negatif. Dan ketiga, ketika saya meneliti di non-crisis dan juga after crisis, hasilnya adalah positif. Namun yang di after crisis juga tidak signifikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah EPU berpengaruh negatif terhadap cash holding dan EPU berpengaruh positif terhadap cash holding. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis 1 dan 2 mendukung agensi teori sejalan dengan penelitian Javadi dan kawan-kawan dan juga Atik dan kawan-kawan. Dan juga krisis melemahkan pengaruh EPU terhadap kebijakan dividen. Hasil pengujian hipotesis 3 ini masih mendukung pengaruh positif EPU terhadap kebijakan dividen dan juga mendukung agensi teori, namun pengaruhnya melemah ketika terjadi krisis. Hal ini diakibatkan karena berkurangnya laba bersih perusahaan ketika krisis terjadi. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak menggunakan data perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2008 dikarenakan ketika memasukkannya maka data akan menjadi unbalanced. Dan yang kedua adalah tidak menguji pengaruh langsung dari cash holding terhadap kebijakan dividen. Untuk sarannya, dicoba untuk mengikutsertakan perusahaan yang terdaftar setelah tahun 2008, yang artinya menggunakan regresi unbalance panel dan juga menguji pengaruh cash holding terhadap kebijakan dividen secara langsung. Implikasi dari penelitian ini, di tengah ketidakpastian, perusahaan cenderung menurunkan simpanan kas dan meningkatkan pembayaran dividennya untuk meredakan kekhawatiran pemegang saham atau menghindari urgensi konflik. Dan ini sejalan dengan agensi teori. Dan investor memantau peningkatan EPU karena perusahaan mungkin akan mengurangi cash dan membayarkan dividen yang lebih banyak ketika EPU meningkat. Dan perusahaan harus memiliki strategi manajemen kas yang fleksibel dan mempertimbangkan dampak krisis terhadap kemampuan membayar dividen demi menjaga kestabilan finansialnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.